Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liridhallahi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama il amilin wa jami'i awliya illa fil alamin thumma khususan illa al-musannif hadzal kitab usulihi wa furu'ihi wa jami' arwahi ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lana wa lahul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة اللهم اجعلنا منهم. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para punyai, segenap jamaah majelis taklim Darul Ilmi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih pinaringan nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kula panjenengan tasih saged silaturahim ngaos sesarengan ilmunipun Allah Subhanahu wa taala di dalam program yaitu ngaos sesarengan ilmunipun Allah setiap yaitu Ahad ba'da Isya dan Senin ba'da Isya dari Sekretariat Majelis Ta'lim Darul Ilmi Surabaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya adalah salawat dan salam kita hadiahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita pada yaitu bulan Desember akhir tahun ini masih diberikan yaitu nikmat kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat jamaah yang dirahmati Allah bahwasanya terdapat beberapa yaitu saudara-saudara kita umat Islam sebangsa di Sumatera, di Aceh, dan di beberapa tempat lainnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hikmah peringatan bagi kita semua untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berkenan mengangkat bencana dari langit Indonesia. Allah berkenan yaitu memerintahkan langit Indonesia untuk tidak terlalu hujan secara ekstrim. Allah berkenan untuk memerintahkan kepada bumi Indonesia untuk menghisap air hujan sehingga tidak terjadi musibah malapetaka kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yaitu keistimewaan dari taubat kepada Allah. Apabila taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat, menyesali an-nadam terhadap kesalahan dosa kita di masa lalu dan memperbaiki, menghias diri dengan amal solih ibadah taqarrub ilallah. Semoga Allah berkenan untuk menerima taubat kita semuanya, seluruh bangsa Indonesia. Apabila taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan sama Rasulullah,
at-taibu minad dambi kaman la dambalah. Orang yang mendapatkan makom taubat kepada Allah, diterima taubatnya oleh Allah, kaman la dambalah, maka seperti anak bayi yang tidak ada dosanya lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Subhanallah. Dan juga berkah dari taubat yang kita lakukan bersama-sama secara kolektif, fa insyaallah Allah akan melindungi kita dari malapetaka, dari mara bahaya. Karena jamaah yang dirahmati Allah, terjadinya malapetaka, bencana dan musibah itu adalah pada hakikatnya merupakan 3 bentuk yang diberikan oleh Allah kepada 3 golongan manusia. Kepada orang-orang beriman, itu adalah sebagai ujian kesabaran, ujian keimanan. Semoga semua saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, tertimpa bencana malapetaka dimanapun berada, tergolong yang pertama. Musibah, malapetaka, bencana sebagai ujian untuk supaya mereka lulus ujian, semakin bertambah kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah-tambah lagi kesabarannya kepada Allah. Dan bentuk yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, malapetaka bencana itu sebagai peringatan. Ya, ini adalah bagi golongan manusia yang lebih banyak lupa, ghafilun, lupa dan lalai dari mengingat Allah, dari memperhatikan agama Allah, dari memperhatikan syariat Allah. Ya, bagi golongan manusia yang seperti ini, jamaah yang dirahmati Allah, malapetaka, mara bahaya dan bencana itu sebagai peringatan untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Senyampang kesempatan itu masih ada, senyampang waktu itu masih diberikan. Jamaah, ketika nyawa sudah berada di telapak kaki, Allah masih menerima taubat kita. Ketika nyawa itu sudah naik ke lutut, Allah masih menerima taubat kita. Ketika nyawa kita ditarik sama malaikat pencabut nyawa, sudah berada di pusar atau di utel, Allah masih menerima taubat kita. Nyawa sudah sampai dada, sehingga dada mengalami goncangan yang hebat, Allah masih menerima taubat kita selama kita mau bertaubat kembali kepada Allah. Tapi ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka sudah tertutup pintu kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Itulah bentuk malapetaka, mara bahaya dan bencana sebagai peringatan untuk kita segera berlari kembali, mematuhi syariat Allah, mematuhi dan segera untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai yang ketiga, jamaah, malapetaka, mara bahaya dan bencana itu adalah sebagai DP awal dari bencana yang sebenarnya, yaitu merupakan suatu bentuk azab, okay? Yaitu kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak satupun dari kita yang tergolong jenis manusia yang ketiga ini.
Maka jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita sering melihat berita pada akhir-akhir ini, inilah merupakan bentuk peringatan dari Allah untuk kita semua, seluruh umat Islam bangsa Indonesia, untuk segera kita kembali kepada Allah, segera kita untuk bertaubat kepada Allah, mengulang-ulang kembali taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, dengan menjaga sholat yang 5 waktu. Fa insyaallah ini akan menjadi hikmah yang besar bagi kita semua bangsa Indonesia. Kita mulai dengan iftitah jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yaitu yang dikarang oleh Asy-Syaikh Az-Zarnuji, beliau bermadhab Abu Hanifah Hanafi, kita lanjutkan yaitu pada halaman 34. Wa mim masyayikhina man kariha isti'malal murakkabil ahmar. Dan iku setengah saking pira-pira guru ingsun utawi wong kang sengit sapa man ing nganggo tulisan kang den susun abang. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disarankan apabila menulis buku, menulis kitab, itu adalah dengan tinta, menghindari warna tinta berwarna merah. Ya. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimus syuraka'i. Lan iku setengah saking ngagungake ilmu utawi ngagungake kanca. Ya. Harus menghormati, menghargai sesama teman. Merekalah yang mendampingi kita, menemani kita untuk jalan kemuliaan ini, yaitu jalan menuntut ilmu. Ya. Jangan hanya orang tua saja yang dihormati, jangan hanya kepala atau mudir madrasah, kepala sekolah saja yang dihormati, jangan hanya menghormati guru saja, jangan hanya menghormati ustadz dan ustadzah saja, tetapi di sini juga setengah dari kita menghormati ilmu, respek kepada ilmu adalah menghormati teman. Ya. Umay yata'allamu minhu. Lan wong kang ngaji sapa talibul ilmi saking man utawi Wa tamalluku. Komantil. Ya. Madhmumun illa fi talabil ilmi. iku den cacat angin ing dalem amrih ilmu. Ya. Wa may yata'allamu minhu wa tamalluku madhmumun. Disebut cacat atau sesuatu yang kurang baik adalah kumantil. Ya. Kemana-mana selalu bersama, illa fi talabil ilmi, angin ing dalam amrih ilmu, kecuali menjadi besti di dalam sama-sama mencari ilmu. Fa innahu yambaghi ayyatamallaqa li ustadihi. Mongko sedune kelakuan iku sayukja apa yen to kumantil sapa talibul ilmi maring gurune talibul ilmi. Ya Allah. Sayukja adalah sangat baik apa nyinta kumantil sapa talibul ilmi maring gurune talibul ilmi. Kumantil yaitu hatinya tamalluk, ya. Hatinya itu terpaut, ya.
kepada li ustadihi, kepada guru-gurunya. Subhanallah. Wa syurakaihi, lan pira-pira kancane talibul ilmi. Ya. Bagi kita yang sudah dewasa, alhamdulillah kita kenang bagaimana jasa dari teman-teman kita saat dulu sekolah atau di pesantren bersama. Sama-sama bersama kita, membersamai kita di dalam suka dukanya mencari ilmu. Liyastafida minhum, Karana amri garono arai, amri faedah sapa talibul ilmi saking syurakai. ya, karena ya sekali lagi adalah teman yang memiliki faidah, teman yang memiliki manfaat bagi pertemanannya. Bukan teman yang tidak baik, bukan teman yang buruk akhlak, bukan teman istilahnya anak sekarang Gen Z, Gen A, bukan teman yang toksik. Ya. Siapa teman yang toksik itu? Maka sebelum kita menunjuk kepada orang lain, maka tunjuklah kepada diri kita sendiri. Ya. Satu jari kita menunjuk kepada orang. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 3 jari ya yang menunjuk kepada kita. Bisa jadi kita yang toksik, bisa jadi kita adalah teman yang tidak baik akhlaknya, bisa jadi kita adalah teman yang tidak menemani, tidak saling membantu di dalam kebaikan dan takwa. Justru kita adalah teman yang mengajak pada keburukan dan maksiat. Astaghfirullahaladzim. Ya, alhamdulillahirabbil ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di dalam kitab Mabadiul Fiqhiyah. Maaf, di dalam kitab Matan Al-Ghaya wat Taqrib. Kita sudah sampai halaman 38. Wa syaraitu fi'liha salasatun, Utawi pira-pira syarate nglakoni Jumat iku 3. Syarat ya, melakukan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Disebut syarat, apa bedanya dengan rukun? Ya, harus tahu bedanya. Bukan rukun di dalam bahasa Indonesia, rukun di dalam bahasa Indonesia adalah kerukunan. Bukan. Ini adalah di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu hukum agama Islam. Kalau syarat, napa niku? Adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum ibadah itu dilaksanakan. Dimensinya adalah dimensi before. Ya. Dimensinya adalah dimensi past tense. Ada past tense, ada continuous tense, ada present tense, ada future tense. Kalau syarat itu sebelum ibadah itu dilaksanakan. Antakunal baladu misron au qaryatan Suci ento ana apa negara iku kutha atau desa. utawa desa qaryah nggih. Jamaah yang dirahmati Allah, maka harus yaitu yang pertama adalah suatu wilayah, bisa negara, kota atau desa. Ya. Ini adalah dimensi wilayah. Wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ati. Yang kedua, Lan yen ta ana apa wilangane Jumat iku
peteng 40 kang tetep saking ahli Jumat. Ya. Syarat yang kedua, selain masjidnya itu ada di suatu masjid desa atau masjid kota, nggih, adalah minimal 40 warga asli atau warga lokal atau warga yang berpenduduk di wilayah kota desa tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah. Nggih. Kurang dari itu maka tidak sah sholat Jumatannya. Harus 40 orang pria dewasa yang bermukim di situ min ahlil Jumat. Wa yakunal waqtu baqiyan, Lan yen ta ana apa wektu iku tetep fa in harajal waqtu, mongko lamun metu apa waktu aw adimati syurutu, utawa ora ana ni apa pira-pira syarat suliyat duhron, mongko ten salate ya Jumat ing salat duhur. apabila tidak terpenuhi 3 syarat ini, terus bagaimana? Apakah tidak sholat? No, tetap sholat, karena sholat adalah bentuk mengingat Allah, bentuk kepatuhan kita kepada Allah, loyalitas kita kepada Allah, namun diganti dengan sholat duhur. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan besok, yaitu pada Senin ba'da Isya. Semoga menjadi keterangan yang barokah, menjadi wasilah kita kelak bisa sowan kepada Allah secara husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana wazidna nashkuru ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma inna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subulal salam wa najjina min adh-dhulumati ilan nur wa jannina min al-fawahish ma dhahara minha wa ma batana barik lana fi asma'ina وأبصارنا وأنفسنا كل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.